secara online melalui nomor WhatsApp tanpa harus desak-desakan di kantor pajak. Ini EPIN ini gunanya untuk pelaporan pajak wajib pajak pribadi ya, untuk NPWP kita ya, untuk mengisi di DJP online. Jadi tidak usah kita mengambil EPIN harus berdesak-desakan di kantor pajak, cukup dengan online saja ini. Saya minta kemarin ya melalui nomor WA saja. Bagaimana cara mendapatkan nomor WA-nya dan syarat-syaratnya jika ingin mendapatkan EPIN secara online ya. Cukup dari rumah saja. Ini dia caranya. Ikuti terus ya. Ini buktinya saya sudah mendapatkan EPIN. Ini kemarin ya. Pada tahun 2020 ini saya mendapatkan ya. Cukup melalui online ya, dari nomor WhatsApp saja. Ini petugas EPIN NPWP ya. Kita tinggal minta saja ke kantor pajak. Kita tinggal WhatsApp, penuhi syaratnya. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus. Ini caranya guys. Halo guys, berjumpa lagi dengan Putra Antopio Channel. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah masalah EPIN ya. Cara mendapatkan EPIN untuk membuat akun DJP pajak online. Ini untuk pelaporan pajak online ya. Jadi bagaimana cara kita mengambil EPIN secara online, ini ikuti langkahnya. Itu pada saat itu pandemi virus corona ya. Berbeda sekali dengan proses saya, teman-teman saya dulu waktu mengambil EPIN itu berdesak-desakan ya, seperti pasar di kantor pajak, antri untuk mendapatkan EPIN secara manual. Tapi sekarang beda lagi. Kemarin saya datangi ke sana, cukup dengan online saja dengan meminta nomor WhatsApp ya. Ini untuk pelaporan pajak wajib pajak pribadi ya, atau NPWP kita secara online ya, untuk melapor DJP online. Nah, syarat jika kita ingin membuat akun DJP lapor pajak secara online itu harus ada EPIN. Nah, EPIN itu kita minta di kantor pajak, dan sekarang bisa online ya, tanpa harus kontak fisik dengan petugas kantor pajaknya, tanpa harus berdesak-desakan ya. Nah, ini kemarin saya mendapatkan ini. Ini ada saya save nomor WA-nya, saya ambil di kantor pajak, saya datangi langsung EPIN NPWP. Ya, kemudian saya kirim syarat-syaratnya di atas, nanti akan kita bahas. Nah, lalu saya mendapatkan EPIN. Nah, tahap selanjutnya silakan melakukan registrasi terlebih dahulu di DJP Online. Search Google di bawah tombol login. Untuk lebih jelas bisa WA ke nomor layanan SPT tahunan yang tertera di foto profil kami. Terima kasih. Best regard, seksi pelayanan KPP Pratama Bengkulu. Lalu saya ucapkan terima kasih. Nah, EPIN-nya sudah saya ada ini. Nah, ini EPIN-nya sudah dikirim. Ini nggak sampai 1 kali 24 jam ya. Ini petugas EPIN ini online terus dari jam 8 sampai jam 4 ya. Jadi usahakan di jam tersebut untuk meminta nomor EPIN-nya ya. Bagaimana syarat-syaratnya, ini akan kita bahas. Syarat-syarat untuk mendapatkan EPIN secara online melalui nomor WhatsApp. EPIN ya, untuk wajib pajak pribadi secara online. Ini gunanya untuk melaporkan pajak kita secara online ya, tentunya pajak NPWP, pajak pribadi, bukan pajak badan. Nah, ini seperti format di samping ini ada DJP online. Nah, ini jika kita ingin mendaftarkan ke DJP online supaya kita bisa melapor pajak kita secara online, itu harus ada EPIN. Nah, ini adalah proses mendapatkan EPIN secara online. Jadi tidak usah berdesak-desakan lagi di kantor pajak. Kalau dulu ya kayak pasar di kantor pajak, nggak usah, cukup secara online saja. Nah, bagaimana caranya? Ayo ikuti langkah-langkahnya. Ini sangat gampang sekali ya. Di masa pandemi ini sebenarnya dilarang untuk berkontak fisik langsung dengan petugas dari kantor pajaknya sendiri itu ya. Nah, cara untuk mendapatkannya itu yang pertama kita langsung saja mendatangi kantor pajak itu ya. Nah, yang pertama langsung mendatangkan kantor pajak terdekat di mana kita terdaftar ya. Kemudian kita mendatangi kantor pajak, kita minta saja nomor WA petugas khusus melayani EPIN. Ya, kita tanya saja dengan petugas di sana, ada security. Ya, kalau nggak ada biasanya di sudut-sudut di luar kantornya itu ada mini banner. Nah, di situ mini banner ada biasanya untuk DJP online ya, untuk bayar, untuk pelaporan pajak secara online biasanya ada nomor WA-nya. Nomor WA khusus pelayanan EPIN. Nah, kita ambil saja nomor WA-nya, kemudian kita save. Ya, kita save. Nah, kemudian barulah kita menyiapkan syarat-syarat yang harus kita kirim ke nomor WA tadi. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan tentu saja itu nomor NPWP kita.
kemudian foto eKTP kita, ya, foto iktp, dan yang ketiga foto kita, ya, foto pemohon sambil memegang KTP dan NPWP. Usahakan ada orang lain memoto, jadi kita di kiri dan kanan sambil memegang NPWP difotokan. Kemudian email kita yang aktif, ya, yang didaftarkan, yang mau kita daftarkan di DJP pajak online ini. Dan yang kelima itu nomor HP kita. Nah, kelima syarat ini itu kita kirim ke kantor pajak, ke WA petugas EPIN tadi yang sudah kita save. Nah, kita langsung saja kirim. Nah, nanti kita akan mendapatkan balasan biasanya. Seperti saya kemarin juga, syarat Anda sedang ditinjau, ya. Jika tidak ada permasalahan, maka EPIN akan dikirim dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, jadi syarat yang kita kirim tadi akan ditinjau. Nah, kemudian petugas pelayanan EPIN online itu biasanya aktif itu dari jam 8 sampai jam 4 sore, ya teman-teman. Ya, jadi usahakan jangan sampai kita mengirim data-data kita lewat WA itu di atas jam 5, di atas jam 4, ya. Karena mereka biasanya sudah offline, ya, tidak melayani lagi. Jadi usahakan dari jam 8 sampai jam 4, ya. Itu biasanya petugas EPIN-nya aktif, ya, online, ya. Nah, mungkin itu saja untuk informasinya. Oke, satu lagi ya teman-teman, untuk pelaporannya. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan EPIN, nah ini seperti ini formatnya teman-teman. Nah, kita akses DJP pajak online, ya. Nah, kemudian kita registrasi akun, masuk ke sini. Itu nomor NPWP kita, kemudian masukkan EPIN. Ini ada kode keamanan, kita salin aja sesuai dengan apa ini, FW48A gitu, ya. Nah, setelah kita sukses melakukan ini, maka kita disuruh mengatur akun. Jadi akun kita yang email tadi, email yang kita kirimkan tadi, kemudian kita atur kata sandinya, ya, sesuai dengan keinginan kita kata sandinya. Jadi jika akun DJP online kita sudah aktif, barulah kita masuk ke menunya, lalu bisa kita isi e-filingnya, ya, baru kita lapor pajak kita sesuai dengan pendapatan kita per tahun, kita isi, nanti ada petunjuk-petunjuknya. Bagaimana cara mengisinya, nanti tunggu saja di konten saya selanjutnya, di next video saya. Nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara melaporkan penghasilan kita ini, ya, tentunya pajak pribadi atau NPWP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada konten kali ini, ya. Kalau suka silahkan di like dan subscribe channel saya ini, kalau tidak suka tidak apa-apa, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.